Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sampai di edisi 98. Pokok bahasa edisi 98 adalah kata penunjuk dekat jual. Jual itu bentuk dua ya. Maskulin. Maskulin itu laki-laki. Yang sudah kita pelajari adalah kata penunjuk mufrad. Kata penunjuk tunggal. Kata penunjuk dekat tunggal maskulin. Ya. Jadi kata yang digunakan untuk menunjuk benda tunggal dari dekat dan yang ditunjuk itu maskulin, laki-laki. Jadi kata penunjuk dekat mufrad maskulin adalah ini yang sudah kita pelajari ini. Hadza, hadza, hadza. Jadi kalau kita hendak mengatakan ini dengan catatan yang ditunjuk itu adalah sebuah benda tunggal, maka kita menggunakan hadza. Hadza itu ini ya. Ya, hadza itu ini. Cuman kalau benda yang ditunjuk itu mufrad atau tunggal, kita selalu menggunakan hadza baik untuk bentuk marfu, mansub maupun majrur. Jadi hadza marfu, ini marfu ya hadza. Ini mansub hadza, ini majrur juga hadza. Tetapi kalau yang ditunjuk itu dua benda atau jual, maka ini untuk marfu itu hadza nih. Hafalkan ini. Kalau hadza ini tunggal, kalau hadza nih ini untuk jual. Kemudian apabila yang ditunjuk itu dua juga, dalam bentuk mansub, dalam kasus mansub kita menggunakan hadzaini, bukan hadzali tapi hadzaini. Majrur juga sama, hadzaini. Bandingkan dengan bentuk dua marfu kitabani, bentuk dua mansub kitabaini, akhiran aini, majrur juga akhiran aini, ya. Jadi hadzani artinya ini, hadzaini ini, hadzaini ini. Bedanya hadzani itu marfu, hadzaini itu untuk mansub dan majrur, ya, dan majrur. Nah, catatan yang pertama, kata penunjuk dalam hal ini kata penunjuk jual dekat, ya, dapat berdiri sendiri sebagai mubtada atau subjek. Contoh, hadzani dia berdiri sendiri, dia tidak dikombinasikan dengan kata benda, dia berdiri sendiri sebagai subjek. Kemudian khabarnya kitabani. Artinya apa? Ini dua buku. Kalau ini sebuah buku, kita gunakan hadza. Hadza kitabun. Jadi khabarnya itu bentuk tunggal. Hadza kitabun. Kalau ini dua buku, hadzani kitabani. Jadi kata penunjuk itu dapat berdiri sendiri dalam kalimat sebagai subjek, ya. Kalau kita hendak mengatakan ini dua pena, hadzani, kita gunakan hadzani qalamani, ya. Oleh karena qalam itu pena itu maskulin, ya. Kita gunakan hadzani. Nanti kalau yang ditunjuk itu feminin, ada lagi kata penunjuknya, yaitu edisi 99. Kalau ini dua rumah, hadzani baitani. Kalau ini sebuah rumah, hadza baitun. Nih, hadza baitun. Kalau ini dua rumah, hadza baitani. Ini dua buku, hadza kitabani. Dua, prasa isyari. Ya, prasa isyari ini sudah kita pelajari di edisi sebelumnya. Prasa isyari adalah prasa dengan komposisi kata penunjuk kata benda.
Jadi kata penunjuk itu bisa diikuti oleh kata benda dalam sebuah frasa yang dinamakan frasa isyari. Syarat yang harus dipenuhi adalah kata penunjuk itu harus selaras, kata benda itu harus selaras dengan kata penunjuk, ya. Kata benda itu harus selaras dengan kata penunjuk, atau kata penunjuk dan kata benda itu harus selaras dalam 4 hal. Dalam 4 hal. Jadi oleh karena yang sedang kita pelajari ini kata penunjuk jual, maka kata bendanya harus jual. Kalau ini 2, ini harus 2. Nah, kemudian ini kata penunjuk itu ma'rifah. Oleh karena itu kata benda yang ditunjuk itu juga harus ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Ma'rifah dengan alif lam. Ma'rifah dengan alif lam. Jadi kata benda setelah kata penunjuk harus beralif lam. Misalnya hadzani al-kitabani atau hadzanil kitabani. Artinya 2 buku ini. 2 buku ini. 2 buku ini. 2 buku itu kata benda, ini itu kata penunjuk. Dalam bahasa Indonesia kata penunjuknya di akhir, tapi dalam bahasa Arab kata penunjuknya di depan. Hadzanil kitabani. Nah, nanti kalau kata bendanya tunggal, misalnya al-kitabu, ini pakai hadza. Itu sudah kita pelajari. Hadzal kitabu, buku ini. Kalau hadzanil kitabani, 2 buku ini. Kalau pena ini hadzal qalamu. Kalau 2 pena ini hadzanil qalamani. Ya, hadzanil qalamani. Anak perempuan ini, anak perempuan itu beda ya. Anak perempuan itu maskulin. Itu nanti kita pelajari di 99. Nah, kalau anak laki-laki ini, hadzal waladi, hadzal waladu ya. Hadzal waladu. Ya, hadzal waladu. Kalau 2 anak laki-laki ini, hadzanil waladani. Lihat bentuk 2 itu berakhir dengan ni ya, ni. Nah, tapi ni ini bukan menunjukkan majrur. Ya, hadzanil waladani. Bahkan kata benda itu bisa lagi diikuti oleh kata sifat. Jadi komposisinya kata penunjuk plus kata benda plus kata sifat, ya. Kata penunjuk plus kata benda plus kata sifat. Nah, jadi frasa dengan kombinasi kata penunjuk plus kata benda plus kata sifat itu dalam edisi sebelumnya kita namakan frasa isyari wasfi. Jadi isyari itu kata penunjuk, wasfi itu kata sifat. Nah, jadi di sini ada kata penunjuk, ada kata sifat. Tentu saja ada kata benda. Misalnya kalau hadzanil kitabani. Hadzal kitabani artinya 2 buku ini, ya kan? 2 buku ini. Nah, kemudian kalau ditambahkan kata sifat setelah kata benda ini dia menjadi hadzanil kitabanil jadidani. Artinya apa? 2 buku baru ini. 2 buku baru ini. Jadi frasa semacam itu kita namakan frasa isyari wasfi. Kalau bendanya tunggal, buku ini hadzal kitabu ya. Hadzal kitabu bukan hadzal kitabi, hadzal kitabu ini al-jadidu. Artinya apa? Buku baru ini. Kalau 2 buku baru ini hadzanil kitabani al-jadidani. Jadi ingat kata penunjuk dekat ini untuk jual, untuk musanna itu kita menggunakan hadzani. Hadzani. Jadi ani dia berakhiran ani. Dia berakhiran ani. Itu kalau marfu. Kalau majrur atau mansub beda. Hadzaini. Dia berakhiran aini. Nah, mula-mula kita harus hafalkan itu, ya. Kemudian catatan 4. Frasa isyari ini KP plus KB dan frasa isyari wasfi ini KP plus KB plus KS itu dapat berperan sebagai subjek atau mubtada. Ini dapat ini dapat berperan sebagai
dapat berperan sebagai subjek atau mubtada dalam kalimat. Ya. Jadi kata penunjuk saja, kata penunjuk secara tunggal dapat berperan sebagai subjek, ya. Kemudian kata prasa isyari dapat berperan sebagai subjek. Kemudian prasa isyari dan prasa isyari wasfi dapat berperan sebagai subjek. Contoh, kalau kata penunjuk saja atau kata penunjuk secara individual berperan sebagai subjek ini. Hadzani kita ini hadzani kitabani. Ini dua buku, ya, ini dua buku. Kalau prasa isyari yang berperan sebagai subjek itu ini. Hadzanil kitabani, dua buku ini baru jadidani. Baru itu kabarnya, ya. Dua buku ini baru. Kalau prasa isyari wasfi berperan sebagai subjek itu ini. Hadzani, ini kata penunjuk. Al-kitabani, kata benda. Al-jadidani, kata sifat. Jadi kata penunjuk, kata benda, kata sifat. Itu disebut prasa isyari wasfi. Nah, dia dapat berperan sebagai mubtada. Khabarnya itu misalnya nafi'ani. Nafi' itu bermanfaat. Bentuk duanya nafi'ani. Jadi hadzanil kitabanil jadidani, dua buku baru ini bermanfaat. Ya, bermanfaat. Nafi'ani. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kita gunakan these two new books are useful, ya, useful. Jadi dalam bahasa Inggris kalimat ismiyah itu harus pakai to be, harus pakai is atau am atau a. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab tidak. Seperti ini misalnya. Hadzani kitabani. Ini dua buku. Ya, kalau dalam bahasa Inggris hadzani, this untuk dua, these are harus pakai a. These are two books. Ini dua buku. Oke. Kemudian untuk menajamkan pemahaman, mari kita kerjakan latihan ini. Ada 10 kalimat yang harus kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Ada 10 kalimat yang harus, lebih dari 10. Oleh karena satu nomor itu mungkin 2 kalimat seperti ini, ya. Nomor 1 misalnya terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama ini 2 cabai. Kemudian kalimat kedua 2 cabai ini merah. Ya, ini 2 cabai. Jadi ini itu sebagai subjek, ya, sebagai mubtada. Kemudian 2 cabai itu sebagai khabar. Ya, ini itu apa? Ini 2 cabai. Ini yang digunakan untuk menunjuk 2 cabai dari dekat. Itu hadzani. Kita tidak boleh menggunakan hadza. Hadza itu kalau yang ditunjuk itu 1, ya. Kalau ditunjuk itu 2, laki-laki hadza. Hadzani itu. Hadzani. Hadzani. Ini mubtada. Ada apa ini? 2 cabai. Cabai sudah dikenalkan di edisi sebelumnya. Full, ya. Cabai itu fullun. 2 cabai berarti fulani. Hadzani fulani. Ya, hadzani fulani. Hadzani fulani. Ini khabar. Ini 2 cabai. Kalau ini 2 buku, hadzani kitabani. Ya, kalau ini dua kunci itu miftah. Hadzani miftahani, ya. Kemudian 2 cabai ini, sebaiknya hadzani fulani saya tulis di situ, ya. Supaya ini masih ada ruang kok di situ.
ini dua cabai, saya tulis hadzani, ini mubtada, kemudian dua cabai fulani, fulani, ini khabar. Ya, hadzani fulani. Kemudian kalimat berikutnya, dua cabai ini. Coba lihat dua cabai ini. Dua cabai ini itu perasa itu. Perasa apa itu? Perasa kata benda plus kata penunjuk plus kata benda ya. Ini itu kata penunjuk. Kita lihat. Ini itu kata penunjuk. Ini itu kata penunjuk. Kemudian cabai atau dua cabai dalam bentuk dua cabai itu kata benda. Kata benda. Dalam bahasa Indonesia kata benda dulu baru kata penunjuk. Dalam bahasa Arab kata penunjuk dulu baru kata benda. Nih. Kata penunjuk dulu baru kata benda. Kata penunjuknya apa? Kata penunjuknya hadzani. Hadzani kata penunjuknya. Oleh karena yang ditunjuk itu dua cabai. Hadzani. Kemudian baru diikuti oleh kata benda. Nah, ingat, kata benda setelah kata penunjuk itu harus ma'rifah ya. Harus beralif lam. Jadi hadzanil fulani. Hadzanil fulani. Hadzanil fulani ini kata penunjuk. Kata penunjuk sebagai mubtada ya. Kemudian fulani itu kata benda. Ini kata benda. Kata benda. Dalam pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kata benda setelah kata penunjuk ini fungsinya memperjelas kata penunjuk. Kalau dikatakan ini saja nggak jelas, ini itu apa? Oh, dua cabai ini hadzanil fulani, ya. Hadzanil fulani. Nanti dalam pelajaran berikutnya, dalam pelajaran yang lebih ini sedikit, ini disebut badal ya. Hadzanil fulani, dua cabai ini, itu batas antara mubtada dan khabar. Hadzanil fulani. Kalau dua buku ini, hadzanil kitabani. Coba lihat deh. Hadzanil kitabani. Dua buku ini. Kalau dua cabai ini, hadzanil fulani. Yang penting, kata benda setelah hadza itu harus beralif lam. Kata benda setelah kata penunjuk itu harus beralif lam. Di edisi sebelumnya, waktu kita membicarakan kata penunjuk dekat mufrad, itu juga ditegaskan. Ya, jadi kata benda setelah kata penunjuk dalam sebuah frasa kata penunjuk itu harus beralif lam. Kalau ini kata benda setelah kata penunjuk itu tidak beralif lam. Dia nakirah. Mengapa? Oleh karena ini bukan frasa. Ini kalimat hadzani secara sendiri berfungsi sebagai mubtada, fulani itu khabar, ya. Tapi kalau dalam sebuah frasa, kata benda setelah kata penunjuk harus beralif lam. Harus ma'rifah. Hadzanil fulani artinya dua cabai ini. Dua cabai ini. Kalau hadzani fulani itu kalimat artinya ini dua cabai. Beda kan? Ini dua cabai. Kalau hadzanil fulani dua cabai ini. Ada apa dengan dua cabai ini? Oh, dua cabai ini berwarna merah. Berwarna merah. Jadi merah itu apa? Kita harus hafal nama-nama warna. Merah itu ahmarun. Ahmarun ya. Bukan ahmarun, ahmaru. Ingat nama-nama warna itu tidak beralif lam atau ghairu munsharif. Bentuk dua dari ahmaru. Bentuk dari ahmaru itu dalam edisi sebelumnya ahmarani.
Hadhanil fulfulani ahmarani. Ahmarani. Ahmarani ya. Ahmarani. Ya. Ahmarani. Kalau cabai ini merah, cabainya satu, ya kita gunakan hadza. Hadzal fulfulu, hadzal fulfulu, hadzal fulfulu ahmaru. Hadzal fulfulu ahmaru. Tapi kalau dua cabai ini, hadzanil fulfulani. Mubtadanya hadzani. Hadzani berarti apa? Hadzani berarti marfu. Ya, hadzani berarti marfu. Kata penunjuk bentuk dua itu marfu dengan alif ya. Ini tanda bahwa dia marfu. Alif ini. Kalau kata penunjuk jual mansub, dia mansub dengan ya. Majrur juga dengan ya. Jadi hadzani itu marfu. Oleh karena ini marfu, maka kata bendanya juga harus marfu. Kata penunjuk dan kata benda kan harus selaras lah. Dua cabai marfu itu fulfulani. Dia marfu dengan alif. Marfu'un bil alif. Ya, hadzanil fulfulani ahmarani. Oke, berikutnya nomor 2. Ini dua piring baru. Yang berperan sebagai mubtada itu kata penunjuk ini. Ini mubtada. Kemudian yang berperan sebagai khabar itu kombinasi kata benda dan kata sifat. Kombinasi kata benda kata sifat itu disebut perasa apa? Perasa wasfi. Perasa wasfi atau perasa kata benda satu dulu. Ya. Ini, coba lihat ini yang ditunjuk itu benda tunggal atau benda jual. Jelas benda jual ya. Dua piring baru. Jadi kita harus menggunakan ini untuk jual. Apa itu? Hadzani. 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 Timbul pertanyaan, ini untuk jual, itu kan bisa juga hadza ini, bisa juga hadza ini. Iya, hadza ini itu untuk marfu dan untuk mansub dan majrur. Hadzani untuk marfu. Di sini ini itu marfu oleh karena dia mubtada. Mubtada harus marfu. Jadi hadzani itu sebagai mubtada. Ada apa dengan hadza ini? Dua piring baru. Piring juga sudah dikenalkan. Dia di sebelumnya. Piring itu sahnun. Ingat, sahnun ya. Piring itu sahnun. Jadi dua piring sahnani. Hadzani sahnani. Sahnani. Ini hak ya, sahnani. Sahnani. Ini kata benda sebagai khabar. Kemudian sahnani itu diikuti oleh kata sifat baru. Jadi kata sifat baru itu harus selaras dengan kata benda. Jadi baru itu jadid. Jadi bentuk dua adalah jadid, jadidani. 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 Ini kata sifat. Sebagai na'tun yang menjelaskan sahnani. Dalam hal ini sahnani itu punya dua fungsi. Fungsi pertama sebagai khabar dari hadzani, fungsi kedua sebagai man'ut dari jadidani. Kemudian dua piring baru ini bersih. Dua piring baru ini bersih, ini mubtada. Dua piring baru ini bersih. Ini perasa. Perasa apa itu? Nah, kita lihat isinya. Di situ ada kata penunjuk. Di situ ada kata sifat. Di situ ada kata benda. Kata benda. Kata benda. Dalam bahasa Indonesia, susunannya seperti itu. Kata benda dulu, baru kata sifat, baru kata penunjuk. Tapi dalam bahasa Arab itu bukan demikian. Kata penunjuk dulu. Kata penunjuk dulu, setelah kata penunjuk,
baru kata benda, baru kata sifat. Ya. Jadi kata penunjuk dulu. Kata penunjuk itu apa? Hadzani, ya. Hadzani. 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 Oke. Kemudian baru kata benda. Baru kata benda, ya. Baru kata benda. Kata bendanya apa? Piring. Kata benda setelah kata penunjuk harus beralif lam. As-sahnani. As-sahnani. Jadi hadzani as-sahnani. Hadzani as-sahnani, ya kan? Kemudian setelah kata benda, ini kata penunjuk sebagai mubtada ini, baru ini kata sifat. Baru kata benda ini, kata benda. Setelah kata benda, kata sifat. Dua piring baru ini. Baru itu jadi selaraskan dengan ini. Al-jadi. Al-jadidani. Al-jadidani. Ya. Setelah itu baru khabar. Dua piring baru ini, hadzani sahnanil jadidani, bersih. Bersih itu sudah berkali-kali dimunculkan. Nazif. Nazif, ya, nazif. Jadi nazifani. Nazif. Nazifani. Nazifani. Nazifani, ya. Nazifani. Jadi bersih itu nazif, ya. Nazif. Nun, za, ya, fa. Nazifun. Kalau kebersihan, an-nazafah, ya. An-nazafatu minal iman. Sebab apa itu? Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, nomor 3. Ini dua buku yang bermanfaat. Dua buku yang bermanfaat ini dari Pakistan. Kalimat kedua, subjeknya dua buku yang bermanfaat ini. Kemudian khabarnya dari Pakistan. Ini dua buku, ini secara tunggal berfungsi sebagai mubtada. Ini mubtada. Jadi kita menggunakan hadzani, gitu ya. Hadzani, hadzani. Ini mubtada. Setelah ini kita sudah memasuki wilayah khabar. Dua buku yang bermanfaat. Dua buku yang bermanfaat. Bukan dua buku yang bermanfaat itu, ya. Jadi ini nakirah. Dua buku, kitabani, tanpa alif lam. Kitabani. Ya, kitabani. Kitabani yang bermanfaat. Bermanfaat tadi apa? Bermanfaat. Nafi'un. Nafi'un, ya. Nafi'un. Mana itu nafi'un? Ini. Nafi'un. Nafi'ani. Jadi, hadzani kitabani nafi'ani. 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 Jadi khabarnya itu kombinasi kata benda, kata sifat. Kata sifat harus selaras dengan kata benda, ya. Ini dua, kata sifat juga dua. Ini laki-laki, laki-laki. Ya, laki-laki, laki-laki. Ini marfu dengan alif, ini juga marfu dengan alif. Jadi hadzani kitabani nafi'ani. Kemudian dua buku yang bermanfaat ini, ini kita gabung ini. Dua buku yang bermanfaat ini berarti dari sini saya tulis, ya. Hadzani dua buku kata benda. Jadi kata benda setelah kata penunjuk harus beralif lam. Hadzanil kitabani. Hadzanil kitabani. Ya.
Jadi hadzanil kitabani, hadzanil kitabani, dua buku yang bermanfaat. Ada lagi kata sifat. Ini kata benda, ada lagi kata sifat. An-nafi'ani, an-nafi'ani, an-nafi'ani. Ini kata sifat ya. Ini kata penunjuk. Ini kata penunjuk. Di dalam bahasa Arab susunannya kata penunjuk, kata benda, kata sifat. Kata penunjuk, kata benda, kata sifat. Kata penunjuk, kata benda, kata sifat. Itu susunannya. Ini kata penunjuk, kata benda. Ya, kata penunjuk, kata benda. Hadhanil kitabani nafi'ani, itu mubtada, khabarnya dari Pakistan, jar majrur itu ya. Dari itu min Pakistan itu apa? Pakistan itu Pakistanu, ghairu munsharif. Pakistanu ghairu munsharif itu majrur dengan fathah ya. Mim Pakistana. Ya, Pakistana. Jadi Pakistan itu tidak bertanwin. Pakistanu itu marfu kalau mansub atau majrur Pakistana. Kalau orang Pakistan itu kata sifat kebangsaan Pakistaniyun. Ya, Pakistaniyun. Oke, berikutnya ini dua pena. Ini dua pena berarti hadzani ini sebagai mubtada, dua pena sebagai khabar, qalamani. Hadzani qalamani. Hadzani qalamani. Gitu ya. Kemudian dua pena ini milik Muhammad. Dua pena ini itu sebagai mubtada. Kemudian milik Muhammad itu sebagai khabar. Khabar ya. Dua pena ini hadzani. Kemudian pena, ini dalam sebuah frasa ini. Jadi dua pena ini kata benda plus kata penunjuk. Nah, jadi dia sebuah frasa. Kata benda, kata penunjuk itu. Dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab, ininya kata penunjuk dulu baru kata benda. Jadi dia disebut frasa isyariyu. Hadhanil qalamani, jadi kata benda setelah kata penunjuk harus beralif lam. Hadhanil qalamani. Ya, hadhanil qalamani ini mubtada. Ada apa? Milik itu li. Ya, milik itu li. Muhammad itu Muhammadin, ya. Oleh karena li itu harful jar. Kata benda setelah li itu harus majrur. Li Muhammadin. Milik Muhammad, ya, milik Muhammad. Kalau milik saya li. Kalau milikmu laka. Kalau milikmu perempuan laki. Kalau miliknya laki-laki lahu. Kalau miliknya perempuan laha. Ya, laha, milik Muhammad. Nanti dalam kalimat A mempunyai B, li Muhammad ini mempunyai ya. Muhammad mempunyai itu li Muhammadin. Kalau milik Muhammad juga li Muhammadin. Nah, jadi kalimat A mempunyai B itu sudah kita terbitkan 5 edisi saya kira ya. Yang belum itu kalimat A milik B. Nah, nanti setelah ini akan kita inikan itu. Supaya bisa dibedakan antara A mempunyai B dengan A milik B.
Hadhanil qalamani li Muhammadin. Dua pena ini milik Muhammad. Oke, sekarang nomor 10 dulu ya. Nomor 10. Saya mempunyai dua buku. Nah, ini kalimat A mempunyai B. A mempunyai B. Pemiliknya itu A, ya kan? Ini kemudian mempunyai itu li. Nah, dua buku itu yang dimiliki itu B kan? Nah, dalam bahasa Arab strukturnya li A B. Li dulu baru A baru B. Li baru A baru B. Li itu diletakkan di depan ya, li. Saya itu apa? Saya itu kata ganti majrur bersambung. I. Jadi li. Li itu saya mempunyai. Kalau engkau mempunyai, ini menjadi laka ya. Nah, li. Jadi kalau kita mengkombinasikan li dengan a, sedangkan a-nya itu kata ganti, maka a itu harus majrur. Berarti kata gantinya itu majrur. Jadi kata ganti majrur. Kalau kata ganti majrur itu harus bersambung. Kata ganti majrur bersambung. Li itu saya mempunyai. Mempunyai apa? Mempunyai dua buku baru. Kitabani, jadidani. Sudah kita gelar 5 edisi ini, saya kira untuk saya mempunyai ini. Tapi waktu itu kita baru punya bentuk mufrad ya, kita belum punya bentuk dua. Sekarang bentuk dua muncul lagi. Jadi tambah satu variabel kesulitan lagi yang harus diatasi. Itu bentuk dua. Li kitabani jadidani. Kalau saya mempunyai dua buku, li kitabani. Nah ini bukan kitabana, kitabani. Kalau saya mempunyai dua buku, li kitabani. Saya mempunyai sebuah buku, li kitabun. Saya mempunyai sebuah buku baru, li kitabun, ini jadidun. Kalau saya mempunyai dua buku baru, li kitabani jadidani. Oke, nomor 9. Cincin itu di dalam dua kota ini. Ini kalimat ismiyah biasa ya. Ini mubtada. Kemudian dari sini ke sana itu khabar ya. Khabarnya itu apa? Khabarnya itu perasa jar majrur. Ini khabar. Khabarnya itu perasa jar majrur oleh karena dia didahului oleh harful jar di. Nomor 9 sekarang. Cincin itu di dalam dua kota itu. Jadi yang berperan sebagai mubtada, cincin itu ini alif lam ya. Itu ini kita anggap alif lam saja. Alif lam. Kalau kita anggap dia sebagai kata penunjuk, berarti dia dzalika ya. Nah, tapi kita anggap alif lam saja. Alif lam. Kemudian di dalam itu fi dua kota ini, kota itu apa? Sunduk. Coba lihat, kota itu sunduk. Jadi cincin itu khatam. Cincin itu khatam. Al-khatamu al-khatamu al-khatamu, cincin itu dalam arti cincin tersebut. Ini sebagai mubtada. Mubtada itu harus marfu dan ma'rifah ya. Di dalam itu fi. Perhatikan ini ya. Di dalam fi dua kota ini. Jadi dalam bahasa Arab itu ini kan kata benda. Ini kan kata penunjuk ya. Ini kata penunjuk. Jadi dalam bahasa Arab itu setelah huruf apanya pertamanya, kata pertamanya kata penunjuk. Jadi setelah di dalam itu kata penunjuk. Kata penunjuk dua ya. Apa itu kata penunjuk dua? Hadani atau hadaini. Jadi fi itu kan harful jar. Setelah harful jar harus majrur. Oleh karena itu kita menggunakan kata penunjuk yang majrur. Nih, hadaini. Fi
hadzaini, hadzaini. Nah, untuk pertama kali kita menggunakan kata penunjuk jual yang majrur ya. Oleh karena setelah fi itu harus majrur. Jadi kita harus menggunakan kata penunjuk yang majrur. Hadzaini. Hadzaini. Kemudian kotak itu sunduk. Sudah pernah dimunculkan. Jadi setelah kata penunjuk harus beralif lam. Kata benda setelah kata harus beralif lam. As-sunduk. 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 Kotaknya dua. Sundukun. Sini saya buat ya. Sini saya buat sundukun. Sundukun. Kemudian dua kotak sundukoni. Sundukoni. Sundukoni ya. Sundukoni. Tapi oleh karena kata penunjuknya ini majrur karena didahului oleh fi harful jar, maka ini pun harus majrur. Selaras itu. Selaras ini kata benda dengan kata penunjuk. Fi sunduqaini. Fi sunduqaini. Sunduqaini. Ini agak kemelut sedikit ini. Jadi cincin itu al-khatamu fi di dalam dua kotak ini hadzaini as-sunduqaini. Hadzaini as-sunduqaini. Kita menggunakan hadzaini oleh karena dia majrur. Kita menggunakan as-sunduqaini bentuk dua oleh karena dia juga majrur ya. Majrurun bil ya. Majrurun bil ya. Oke, sudah. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus ini. Kemudian nomor 8, Aisyah dan Zainab itu sebagai mubtada. Jadi dia marfu. Aisyatu oleh karena dia ghairu munsharif. Aisyatu. Aisyatu. Wa. Kemudian Zainab juga ghairu munsharif. Wa Zainabu. Wa Zainabu. Wa Zainabu. Dia ghairu munsharif. Itulah ininya, wilayah mubtadanya. Dua dokter, oleh karena orangnya dua, Aisyah dan Zainab, dua-duanya dokter. Dua dokter di rumah sakit ini. Dokter itu tabibun. Tabibun kalau laki-laki. Kalau perempuan tabibatun. Kalau dua dokter perempuan tabibatani. Ya. Tabibatani. Ini ini ta ya. Tabibatani. Oleh karena ini perempuan. Di rumah sakit ini fi rumah sakit itu laki-laki ya. Jadi ininya itu laki-laki. Rumah sakit itu tunggal. Jadi kita pakai hadza. Fi hadza. Di sini kita tidak menggunakan hadza ini oleh karena rumah sakitnya tunggal. Fi hadza. Rumah sakit itu mustashfa. Fi hadzal mustashfa. Fi hadzal mustashfa. Fi hadzal mustashfa. Oke. Kemudian berikutnya dua tangan ini, satu tangan yadun. Satu tangan yadun. Kalau tangan ini, tangan itu perempuan ya, oleh karena anggota tubuh ini belahnya sepasang. Jadi kita gunakan yadun itu perempuan ya. Ini perempuan. Sedangkan kita belum mempelajari kata penunjuk untuk perempuan ya. Untuk perempuan.
Dua tangan ini kotor. Kita ganti saja, jangan tangan. Jangan tangan. Kita ganti dengan dua buku ini gitulah. Dua buku ini. Dua buku ini kotor. Ini sebagai mubtada, ini sebagai khabar ya. Jadi hadzani kemudian buku setelah kata penunjuk harus beralif lam, hadzanil kitabani. Hadzanil kitabani, dua buku ini. Ya. Dua buku ini. Jadi kalau dua tangan ini al-yadani, ini nanti hatani. Jadi bentuk dua untuk perempuan itu hatani. Hatanil yadani. Itu edisi berikutnya. Wasikhani, kotor itu wasikhun. Wasikhani. Ini khabar ya. Ini mubtada. Wasikhun itu lawan dari nazifun. Tadi sudah muncul nazifun. Nah, ini wasikhun. Nazifun itu lawan dari wasihun. Nazifani lawan dari wasikhuni. Ini dua perempuan. Ini dua perempuan. Ini lagi perempuan ya. Ini salah soal ini. Perempuan itu nanti hatani. Kita ganti saja perempuan dengan laki-laki. Ini dua pria ya. Ini dua pria. Nah, ini perempuan itu kita ganti dengan pria. Kalau perempuan itu nanti kata gantinya beda. Itu edisi berikutnya. Dua pria ini guru di sekolah ini. Nah, jadi ini dua pria. Hadzani itu ini ya sebagai mubtada. Dua pria rajulani. Dia tidak beralif lam. Oleh karena ini bukan perasa. Kalau dua pria ini, ya ini beralif lam. Hadzani rajulani. Nah, kalau ini dua pria ini, ini baru. Dua pria ini hadzanir rajulani. Nah, ini mubtadanya hadzani. Tapi hadzani itu tidak sendiri. Kalau ini hadzani sendiri, ya. Berperan sebagai mubtada. Kalau ini tidak. Dia masih berkoalisi dengan dua kata benda, dengan kata benda setelahnya. Hadzanir rajulani. Guru itu apa? Guru itu mudarrisun. Ya, guru itu mudarrisun. Berarti dua guru ya. Mudarrisani. Oleh karena ini dua. Mudarrisani. Di sekolah ini, sekolah itu perempuan ya. Ini sekolah itu perempuan tunggal. Kata penunjuk ini untuk perempuan tunggal hadhihi ya. Fi hadhil madrasah. Fi hadhil madrasati. Ya, di sekolah ini. Sekolahnya itu tunggal. Kita gunakan kata penunjuk hadhihi. Oke, yang terakhir, dua klinik ini terkenal di timur dan barat. Apa klinik? Mustausof. Ini mubtada ya. Jadi ini merupakan perasa. Hadzani. Ini beralif lam. Oleh karena dia merupakan perasa. Ya hadzanis mustausofani. Hadzanis mustausofani. Terkenal. Nah, ini terkenal, ini khabar.
Ya, khabar harus selaras dengan mubtada. Oleh karena mubtadanya dua, maka terkenalnya juga dua. Dan khabar itu marfu ya. Jadi masyhurani, 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 masyhurani. Di timur dan barat. Nah, ini merupakan idiom yang harus kita hafalkan. Fi syarqi, di fi syarqi, fi syarqi. Ini sebetulnya bukan idiom. Ya, katakanlah ini yang harus kita hafalkan. Fi syarqi di timur, wal gharbi dan barat. Syarqun timur, gharbun barat. Wal gharbi. Jadi kalimatnya hadhanil mustawsafani, dua klinik ini, masyhurani fi syarqi wal gharbi. Ya. Fi syarqi wal gharbi. Oke, saya kira cukup siap. Sekian. Kemudian ada yang perlu saya indikan. Di edisi sebelumnya, itu nomor 2 saya kira. Nomor 2, edisi 97 atau 96. Di situ ada kata rumput. Rumput itu usbun ya. Rumput itu usbun. Usbun. Ini ini sudah pernah muncul berkali-kali di ini sebelumnya. Usbun itu rumput. Kemudian dalam latihan itu tertulis syu'bun. Terbalik ini. Ini syu'bun. Bukan syu'bun, tapi usbun ya. Dengan demikian kesalahan itu kita perbaiki. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.